Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah bihi nasta'in ala umil dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'. Yang saya hormati Ibu Munajjah selaku guru PAQ dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang dibelah dua. Namun, di antara keduanya sangatlah berbeda. Sabar ada di saat kita menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan juga menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Saya mulai dengan sebuah cerita. Dikisahkan satu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam satu majelis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu. Rasulullah menjawab dengan ramah, silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Dengan sigap yang agak tegas, sang sahabat itu pun bertanya dengan penasaran, siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah? Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu, karena dianggap mengandung unsur ria dan ujub, bangga terhadap diri sendiri, serta tidak pantas untuk dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah terhadap pertanyaan itu. Salah satunya Umar bin Khattab yang memang terkenal garang. Umar langsung berdiri dan langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk menebas kepala sang penanya. Rasulullah langsung memberi syarat Umar untuk duduk, dan Umar pun kembali duduk. Jika Rasulullah tidak memberi syarat, mungkin kepala orang itu sudah terbang. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu dan kemudian beliau menjawab, kalian semua lihatlah ke pintu, sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul. Setiap mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu. Dak dikduk hatinya menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda sederhana yang mengucap salam dan menggabungkan diri ke dalam majelis. Para sahabat bingung apakah hebatan pemuda ini, karena sosok pemuda ini hanya seperti pemuda biasa yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar golongan sahabat dekat Rasulullah. Mereka dengan sabar menunggu penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah memberi alasan. Setiap gerak-gerik langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Para sahabat kaget dan tersentak karena banyak yang merasa bahwa segala amalan perbuatan yang selama ini terkadang tidak semata-mata karena Allah, namun diniatkan untuk hal-hal lain. Itulah ikhlas, seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan dari seseorang dan kualitas tertinggi kemurnian hati. Karena segala sesuatu yang dikerjakan karena murni dan hanya untuk Allah, dan setiap perbuatan hal yang pertama harus kita lakukan bertanya kepada diri sendiri. Apakah niatnya benar-benar ikhlas untuk Allah atau ada niat untuk hal lain? Rasulullah bersabda, Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatanku bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya.
Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, bersiaplah karena biasanya kekecewaan yang akan kita dapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas kuliah di universitas yang sebetulnya tidak diinginkan, kita ikhlas kerja di tempat yang gajinya tidak sesuai yang diharapkan, kita ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah untuk diberikan kepada kita dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur dan dengan rasa syukur itu maka seperti janji Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Seperti yang ada di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la iznakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Keikhlasan harus dilakukan di 3 waktu, yakni sebelum melakukan perbuatan, ketika sedang melakukannya, dan setelah melakukannya. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan agar mendapatkan pujian atau balasan dari orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab ro'a yang berarti melihat atau mengatur segala sesuatu agar segala sesuatu perbuatan yang dilakukan agar dilihat oleh orang. Riya tentunya bukanlah perbuatan yang baik, bahkan Allah menyatakan orang-orang ini dengan ciri khas orang munafik. Dengan demikian Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang paling benar itu hanya menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, hendaklah beribadah ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena dipuji oleh manusia. Melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti judul tausiah ini, jika ikhlas memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi tentunya kita harus terus-menerus melatih dan memperbaiki diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Tidak mengharap sesuatu apapun dari pekerjaan yang kita lakukan, kecuali hanya untuk Allah. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga semua ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.